14 Februari 2024. Jangan lupa datang ke TPS, gunakan hak pilih kalian untuk memilih siapa pemimpin Indonesia selanjutnya. Jangan golput. Jangan golput. Kalimat ini atau kata frasa ini memang untuk di beberapa bagian masyarakat ke bawah. Ya di lingkunganku saja lah gitu ya. Banyak orang yang diberi edukasi jangan golput itu agak sulit. Mereka yang di bawah, yang menengah ke bawah gitu ya, menganggap bahwa lah elah siapapun presidennya nantinya juga gitu-gitu juga, hanya obrol-obrol janji saja, hanya ya. Banyak yang masih berpikiran seperti itu. Mungkin bukan hanya di lingkunganku saja, bukan hanya di sekitaranku saja, mungkin di lingkungan kalian juga ada orang-orang yang seperti ini, atau bahkan kalian. Jangan sampai golput. Kenapa harus golput gitu? Coblos aja kan bisa. Apalagi buat kalian yang udah datang jauh-jauh ke TPS, udah menghabiskan waktu, udah mengambil sebagian waktu kalian gitu buat nyoblos. Kenapa harus golput? Sulit memang. Dan apa yang saya ungkapkan di pernyataan sebelumnya mengenai siapapun itu presidennya nanti juga sama-sama aja, ya gitu-gitu juga, tidak ada perubahan untuk kami, ya agak sulit memang. Dan saya sendiri tidak bisa membenarkan atau menyalahkan hal tersebut, karena bagaimana itu fakta di lapangan gitu. Untuk mengedukasinya pun memang agak sulit, bahkan sangat sulit gitu untuk masyarakat-masyarakat yang menengah ke bawah dengan statement yang tadi saya ungkapkan. Dan bukan hanya sekedar golput, kamu juga harus tahu caranya mencoblos. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana caranya mencoblos di sini, karena ya mencoblos saja gitu. Cuman maksudnya di sana ada beberapa aturan yang membuat suara itu menjadi sah gitu kan. Apa aja yang harus dicoblos, apakah nomornya, apakah gambarnya, namanya. Nah itu kalian harus tahu. Cari aja informasi ke KPU, banyak ada di Instagramnya, di YouTube-nya mungkin, atau di media manapun. Silahkan kalian langsung cari aja di sana. Pemilu ini esensinya tuh apa sih? Yang harus dipahami itu apa esensi dari pemilihan umum ini gitu? Ya sudah pasti kita akan mencari pemimpin baru ya, karena yang 2 periode sudah beres. Kita akan mencari pemimpin baru ya, Hokage ke-8 ya, meskipun Wakanda nomor. Tapi di sini yang harus dipahami adalah bagaimana kita memilih pemimpin ini untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi. Apalagi ada slogannya Indonesia Emas tahun 2045. Berarti kita ini sedang mencari orang yang terbaik dari yang baik. Mencari orang yang bisa memimpin kita untuk mencapai Indonesia Emas. Bukan saling serang, bukan saling menghujat, bukan saling menghancurkan. Kita ini, gimana ya, dalam satu negara gitu, Indonesia, adu argumen oke lah, debat oke lah. Tapi bukan debat yang mana itu saling menyerang. Ya saling menyerang dengan gagasan it's okay, tapi saling menyerang kebencian, membahas masa lalu. Esensinya tuh nggak dapat gitu. Apa yang kita ingin bangun adalah mengenai bagaimana Indonesia ke depannya. Kita melihat dari gagasan mereka, kita melihat dari masa lalunya ada seperti apa, rekam jejaknya mungkin, dan lain sebagainya. Kita memang harus lihat dari situ. Apalagi saya cukup miris dengan pernyataan salah satu ketua partai, saya sebut saja Ibu Megawati. Dia menyebutkan bahwa apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral tanpa harus bertatap langsung. Apa sumbangsih kalian ke bangsa dan negara ini? Saya sendiri justru memang dan jelas belum bisa memberikan suatu hal yang membanggakan untuk Indonesia. Tapi apa yang saya lihat di video Rewind Indonesianya yang dibuat oleh Chandra Leo kemarin, orang-orang yang terlibat di sana, orang-orang yang membanggakan Indonesia, yang mana mereka anak-anak milenial, anak-anak dari Indonesia. Ya perjuangan yang dilakukan untuk anak-anak milenial atau untuk zaman sekarang ya seperti itu. Memang tidak mengangkat senjata, tidak berperang, tidak melawan penjajah dan segala rupanya, karena memang bukan waktunya. Dan sekarang waktunya untuk menjunjung nama tinggi Indonesia ke kancah internasional gitu. Dan sudah ada buktinya. Apa yang dilihat, apa yang
dipertontonkan oleh Chandra Liau di Riwayat Indonesia itu sangat merinding. Apakah ada yang lebih parah dari itu? Ada. Coba kalian cek deh status WhatsApp, Instagram Story atau TikTok, Facebook dan media sosial yang lainnya. Ada nggak teman kalian yang dia fanatik dengan salah satu paslon sehingga dia rela menghabiskan kuotanya untuk update status menjelek-jelekan paslon lainnya dengan berbagai cara, dengan berbagai statement. Tapi sebenarnya dia bukan siapa-siapa, hanya warga sipil biasa. Dia bukan tim ses, dia juga bukan buzzer. Tujuannya apa? Anak muda sudah berpola pikir menjatuhkan paslon-paslon lain. Kita membangun Indonesia, hei. Kalaupun kau fanatik dengan salah satu paslon yang kau pilih, ya nggak apa-apa juga. Silakan, tapi update lah kelebihan-kelebihan dari paslonmu itu. Ajaklah teman-temanmu itu untuk mencoblos paslon favoritmu itu, bukan dengan menjelek-jelekan paslon lain. Secara kalau dilihat seperti itu, dengan kau menjelek-jelekan paslon lain, ya kau sudah jelek berarti gitu. Dengan cara bersikap seperti itu, etikamu itu sudah tidak baik. Ya tapi kan itu namanya strategi. Ini strategi dalam politik, sah-sah saja. Betul, sah. Kenapa harus lebih menjatuhkan orang lain daripada mengunggulkan ini gitu? Apa karena kamu update kejelekan-kejelekan paslon lain dan tidak mengupdate kelebihan paslon favoritmu itu sendiri? Apakah itu artinya paslonmu tidak punya kelebihan? Oh, tapi kan ini keluar dari hati, meskipun saya bukan buzzer, meskipun saya tidak dibayar, meskipun saya bukan tim ses, tapi ini dari hati, tulus. Iya, kembali lagi, bukan menjelekan paslon lain. Paslon favoritmu lah yang diupdate-nya. Cukup lumayan sengit dan seru karena tidak seperti tahun sebelumnya yang hanya 2, sekarang ada 3, lebih seru lagi. Dan juga baru saja update Epic Rap Battle dari Skinny Indonesia 24. Ya itu keren banget. Ini mungkin berarti versi yang ketiga kalau nggak salah ya. Bisa kalian cek. Ya saya bantu juga lah karena saya mendukung, ini udah keren banget. Rapnya keren, visualnya keren. Waduh, luar biasa. Chandra Liau, Skinny dan Dewa Atlantis itu keren banget. Saya bantu nih. Bisa langsung diklik aja di atas. Saya bantu ramaikan. Kalian juga bantu ramaikan. Ini keren dan ini netral banget. Terakhir kembali lagi, setelah ini selesai siapapun itu yang menang, pokoknya kita harus bisa membawa Indonesia ke tingkatan yang lebih tinggi, ke tingkat puncak sampai pada akhirnya dapatlah kita predikat Indonesia emas. Saya sedikit mengutip dari quotes Kuli, ya, Kuli Bangunan. Meskipun berbeda-beda baju partai, tapi tetap membangun satu rumah yang sama. Dan ini kita juga menempati rumah yang sama. Kita dari etnis manapun itu, kita berada di Indonesia. Dan kita harus menjunjung tinggi keadilan, menjunjung tinggi semangat kebersamaan, Bhinneka Tunggal Ika untuk Indonesia Emas 2045. Jangan lupa 14 Februari 2024, Hari Valentine. Dan lelen ulang tahun.